Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnianti, mahasiswa PPG Daljab 2020 LPTK Universitas Herum Ternate akan melaksanakan uji kompetensi pada hari ini tanggal 14 Desember 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa agar pembelajaran kita jadi berkah. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ketua kelasnya pimpin dulu nak. Teman-teman, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Silakan dulu nak. Seperti biasanya kita melakukan tebu PPK dulu ya anak-anak. Masih ingat tidak dengan tebu PPK? Nah, ibu pimpin ya. Tebu PPK dimulai. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Iya, pintar, semangatnya luar biasa anak-anakku. Selanjutnya, agar jiwa nasionalisme kita kepada negara kita Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, semangatnya anak-anakku luar biasa ya pada pagi hari ini. Tetap masih ceria ya? Iya, tentu masih ceria. Anak-anakku masih ingat tidak pembelajaran yang lalu? Masih ingat. Ya, tentang apa? Hak? Kewajiban kita di rumah. Ya, hak dan kewajiban kita di rumah. Kalau masih ingat, apa itu hak? Sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Ya, sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kalau masih ingat tentang kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, betul-betul anakku masih ingat pembelajarannya lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari
Hadir Bu. Ria Hendrawan, Hadir Bu. Muhammad Iqbal, Hadir Bu. Fitri Kaherdani, Hadir Bu. Kartika, Hadir Bu. Salmin Nora, Hadir Bu. Eril Fitria. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Sekarang naikkan juga buku tulisnya tema 4 nak. Dengan perlengkapan yang lainnya. Sudah? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 hak dan kewajibanku di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, coba anakku perhatikan di depan yang ibu tampilkan. Dan silakan juga buka buku siswanya halaman 3. Sekarang anak-anakku coba peramati gambar yang ibu tampilkan. Sama dengan bukunya yang di depannya buku siswanya, sama tidak? Sama ya. Sekarang coba juga perhatikan dengan yang ibu tampilkan. Kira-kira gambar apa pada gambar pertama? Angin kencang. Ya, angin kencang. Kejadian pada gambar pertama adalah terjadi angin kencang. Kira-kira anak-anakku, jika menghadapi situasi seperti gambar pertama, apa yang anak-anakku lakukan? Berteduh. Berteduh ya? Ya, berteduh. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, bagaimana kira-kira jika menghadapi situasi pada gambar kedua? Menggunakan payung. Kira-kira kejadian apa ini? Hujan. Ya, hujan. Apa yang anak-anakku lakukan jika menghadapi kejadian seperti ini? Menggunakan payung. Ya, menggunakan payung atau berteduh dengan payung. Ya, pintar. Selanjutnya, pada gambar ketiga. Kejadian apa ini? Pada malam hari. Bagaimana jika anak-anakku masih berpakaian seragam sekolah pada malam hari? Apa kira-kira kejadian yang anak-anakku lakukan? Pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Selanjutnya, gambar keempat. Apa yang anak-anak lakukan jika menghadapi kejadian seperti ini? Ya, berteduh juga dengan menggunakan payung atau topi. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ibu yang akan bertanya. Jika menghadapi situasi pada gambar ketika tadi ini, anak sekolah masih dalam berpakaian seragam sekolah pada malam hari, apa yang dilakukan? Ganti baju. Ya, ganti baju. Berarti anak-anakku sudah paham sampai di sini ya. Selanjutnya ibu pindah ke hak anak di rumah. Sebelumnya tadi membuka pembelajaran, ibu sempat bertanya apa itu hak dan temannya menjawab hak adalah ini. Nah, saya ingin bertanya lagi. Angkat tangannya, siapa itu hak? Ya. Kita nak. Hak adalah Hak adalah suatu yang dan hak. dimiliki Ya, sesuatu yang harus dimiliki. orang. Ya, benar. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, sesuatu yang harus dimiliki sama dengan halnya anak-anakku di rumah. Ada beberapa hak yang harus dimiliki anak-anakku di rumah.
Jadi anak-anakku harus paham ini. Jangan sampai haknya tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Bisa ditanyakan kepada orang tuanya bahwa hakku itu mama harus dimiliki setiap anak ya. Yang pertama, hak anak di rumah adalah mendapatkan makan dan minum. Jadi anak itu berhak mendapatkan makan dan minum oleh orang tuanya ya. Siapa di sini yang tidak diberi makan oleh orang tuanya? Angkat tangannya. Diberi sama makan? Berarti orang tuanya sudah memberi kewajibannya kepada anaknya dan anaknya sudah mendapatkan haknya ya. Ya, selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, selanjutnya ibu pindah kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jadi anak-anakku harus mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya ya. Siapa di sini orang tuanya tidak pernah melindungi anaknya? Ya, dilindungi semua ya. Contohnya, hak ayah sering melarangmu pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, kamu harus memakluminya. Ya, itu merupakan bentuk perlindungan dari mereka. Siapa di sini biasa dilarang sama orang tuanya pergi menonton itu di lapangan hoya-hoya? Siapa di sini? Tidak ada yang larang? Biasanya itu orang tua melarang kita karena ada sesuatu sebab hal. Karena sekarang masa COVID-19, jadi kadang orang tua kita melarang kita untuk pergi ke kerumunan demi keselamatan kita ya. Ya. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah menjaga kebersihan rumah. Sebelum ibu memasuki sampai sini, ibu dulu mau bertanya, apa itu kewajiban? Siapa yang menjawab? Angkat tangannya. Saya Bu, Ya. sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Jadi anak-anakku punya kewajiban di rumah. Di samping tadi memiliki hak, anak-anakku juga perlu melakukan kewajibannya ya. Jangan sampai menuntut haknya tapi kewajibannya tidak dilakukan. Sekarang anak-anakku perlu tahu salah satu contoh kewajiban anakku di rumah, yaitu yang pertama menjaga kebersihan rumah. Ibu dan ayah atau orang tua kita sudah memberikan kita makan atau nafkah. Sekarang sebaliknya kita punya kewajiban menjaga kebersihan rumah ya. Ya. Siapa di sini biasa sering bantu orang tuanya setelah makan mencuci piring? Ya, perempuannya. Jadi laki-lakinya juga biasa mencuci piring? Biasa? Biasa. Oh, biasa karena anakku Ria Hendrawan biasanya tidak memiliki adik perempuan ya. Jadi dia yang membantu orang tuanya tidak apa-apa. Laki-laki bisa juga membantu orang tuanya sama dengan perempuan. Ya, kita paham sampai di sini? Selanjutnya, kewajiban anak di rumah yaitu patuh terhadap nasihat orang tua. Jika orang tua kita melarang kita pergi ke suatu tempat, kita tidak boleh pergi ya. Kita harus turuti orang tua kita. Yang ketiga, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Siapa di sini yang sayang orang tuanya? Angkat tangannya. Sayang semua ya? Sayang kakaknya? Ya, sayang semua ya? Berarti sayang semua
Manusia wajib bersyukur. bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Silakan dulu nak. Meskipun teman kita yang tidak terlalu lancar membaca, tapi dia punya keberanian tadi mengangkat tangannya. Tepuk tangan untuk sekali lagi untuk temannya. Ya, jadi harus berani tampil di depan. Ini punya nilai tersendiri ya, ibu nilai. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini bersyukur memiliki pakaian? Bersyukur semua ya? Nah, pertanyaan ibu lagi. Gambar apa yang anak-anakku lihat pada yang ibu tampilkan? Siapa yang tahu apa ini nak? Ini? Kopi. Sepatu. Baju. Jaket. Kira-kira anak-anakku punya tidak pakaian seperti ini? Nah, kalau punya berarti kita harus bersyukur karena masih ada teman kita yang tidak memiliki pakaian. Ya? Ya, selanjutnya ibu pindah. Kita pindah ke bagaimana hak kita atau kewajiban kita terhadap pakaian. Coba anak-anakku lihat gambar pertama. Anak sedang apa ini? Beres-beres, rapi, merapikan bajunya. Dan gambar kedua. Ya, anak sedang bersyukur berdoa karena telah memiliki pakaian. Nah, sekarang ibu mau meminta anak-anakku siapa yang kira-kira berani tampilkan di depan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana cara kita merawat pakaian? Siapa yang tahu? Ya, Kartika. Dengan baik. Ya, dengan merawatnya dengan baik. Apa ada jawaban yang lain? Saya Bu Guru. Ya, kita nak sadar. Bukan saya yang merawat pakaian saya. Kalau bukan kita yang merawat pakaian, terus siapa yang merawat pakaian? Ibu saya. Ya, tepuk tangan untuk Asa. Ternyata jujur ya, ibunya yang merawat pakaian. Tadi nak Kartika, dia sendiri yang merawat pakaiannya. Tapi teman kita Asad dia melihat ibunya merawat pakaian. Nah, sekarang ibu mau minta anakku tampil di depan menceritakan bagaimana cara nak Kartika merawat pakaiannya. Silakan nak tampil di depan, ceritakan pengalamannya. Silakan. Teman-teman, cara saya merawat pakaian sesudah saya memakai pakaian, saya mencuci dan menjemurnya, lalu menyetrika dan menaruhnya di lemari dengan baik. Tepuk tangan untuk temannya Kartika. Berani tampil di depan. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya lagi karena Nak Asad melihat ibunya merawat pakaian. Sekarang pengalaman Nak Asad lagi ceritakan di depan bagaimana caranya ibunya merawat pakaian. Silakan Aina. Cara ibu saya merawat pakaian saya.
saya mencuci baju kotor saya dan menjemur dan menyetrika dan melipatnya, kemudian menyimpannya di lemari. Nah, tepuk tangan untuk Nasar. Ternyata pengalamannya Nasar melihat ibunya mencuci pakaian kotornya, kemudian menjemurnya dan menyimpannya di lemari. Jadi salah satu wujud syukurnya Nasar adalah dengan cara menjaga atau merawat pakaiannya ya. Sudah paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, berarti sudah paham semua? Ya, sekarang ibu pindah lagi. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita nak. Apa itu kalimat saran? Adalah kalimat apa? Ya, kita nak. Kalimat saran atau perintah atau anjuran. Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berupa Perintah dan anjuran. ya, berupa perintah anjuran yang seharusnya dilakukan. Yang seharusnya dilakukan. Sampai di sini anak-anakku sudah paham? Sudah. Kalimat saran. Nah, sekarang ibu akan kembali lagi kepada mengingatkan pada gambar kedua tadi yang anak-anakku amati ya. Kejadian tentang hujan. Bagaimana jika seandainya anak-anakku melihat temannya tadi Edo masih dalam keadaan hujan, apa kata-kata kalimat saran apa yang sebaiknya dikatakan kepada Edo jika melihat Edo kehujanan? Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo Atau seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Kita harus menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya, ya. Jadi kalimat saran itu harus ada kata sebaiknya atau seharusnya, ya. Jadi kata kuncinya itu ya nak, ingat. Selanjutnya ibu pindah ke pada gambar ketiga tadi. Anak-anakku melihat tadi pada gambar ketiga ada temannya masih berpakaian seragam pada malam hari. Kalimat saran apa yang tepat untuk temannya tadi yang berpakaian seragam sekolah pada malam hari? Ada baiknya Mengganti pakaiannya dulu ya. Ada baiknya Beni mengganti pakaiannya dulu. Kalimat saran itu yang tepat untuk temannya Beni karena masih menggunakan seragam pada malam hari. Atau kita menggunakan kalimat lebih baik. Lebih baik jika Beni pulang dulu dan melepas seragam sekolah. Lebih baik jika Beni pulang dulu dan melepas seragam sekolahnya ya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu bertanya lagi apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah yang berupa perintah anjuran dan seharusnya dilakukan. Ya, kalimat saran adalah kalimat anjuran kepada kita yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukan ya. Karena aku sudah paham, sekarang buka buku siswanya halaman 4 dan kerjakan tugas pada latihan yang anak-anakku lihat. Kerjakan nak.
Tugasnya baru kerjakan latihannya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpul satu persatu di atas meja. Silakan nak, kumpul satu persatu di atas meja. Nah, karena sudah selesai mengerjakan KPD-nya, silakan kumpul kembali buku siswanya. Tentu kalanya kumpul sama nak buku siswanya dulu agar tidak terbengkalai. Baiklah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini anak-anakku sudah paham tadi pembelajarannya ya? Jadi Ibu akan simpulkan. Pembelajaran tadi yang pertama pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang ketiga tadi, haknya di rumah dan kewajibannya di rumah. Yang keempat, kalimat saran. Apa pengertian kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang harus dilakukan atau anjuran atau perintah yang dilakukan. Nah, sampai di sini ada yang kita tanyakan? Siapa tahu masih kurang, ada yang masih belum dipahami atau kurang dipahami? Ya, silakan Asep. Apa pertanyaannya? Bu, saya mau bertanya. Saya pernah melihat ibu saya memberi sumbangan dan kembali kepada korban di Palu. Ibu saya pernah mengatakan, itu tanda wujud syukur kita kepada Allah. Apa itu benar, Bu? Ya, tepuk tangan untuk pertanyaannya teman kita Sat. Teman kita Sat pernah bertanya, pernah mengalami kejadian ibu melihat ibunya menyumbang pakaian kepada korban bencana yang terjadi di Palu. Dan pertanyaan teman kita Sat, kata ibunya itu merupakan wujud syukur kita. Apa itu betul Ibu Guru? Nah, Ibu Guru akan menjawab, itu betul yang dikatakan ibunya, bahwa memberi atau menyumbangkan pakaian kita kepada orang lain merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Karena anak-anakku pasti paham bahwa masih banyak teman kita atau orang lain di luar sana tidak memiliki pakaian sebagus kita. Jadi kita harus bersyukur. Orang tua kita memberikan pakaian baru pada hari Lebaran,
pada tahun baru. Jadi kita tidak boleh merasa marah atau tidak sayang kepada orang tua kita kalau tidak membelikan kita baju, karena lihat saja di luar sana. Contoh teman kita tadi, Hasan mengatakan menyumbangkan pakaiannya kepada korban bencana di Palu. Lihat, korban bencana di Palu membutuhkan pakaian, makanan. Jadi kita yang tinggal di Wajo ini atau di Sengkang ini, alhamdulillah tidak pernah meminta bantuan kepada daerah lain ya. Jadi kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur anak-anak pada pembelajaran hari ini. Kita harus benar-benar meresapi bahwa rasa syukur kita kepada Allah telah memiliki pakaian. Ya anakku, Pak? Nah, siapa masih ada pertanyaan, tepuk tangan untuk temannya kita. Asal memberikan pertanyaan yang luar biasa. Siapa punya pertanyaan lagi? Ya, silakan nak. Bu, saya mau bertanya. Ya. Kalimat sekarang saya pernah melihat teman saya Alfian berpakai baju seragam sekolah mengikat rumput. Oh, ya. Pertanyaan Nak Iqbal adalah pernah melihat temannya Alfian mengikat rumput laut tapi memakai pakaian seragam sekolah. Untuk teman kita Alfian, kalimat saran apa yang sebaiknya dikatakan pada Alfian ya? Itu pertanyaannya? Ya, jadi Alfian pernah mengikat rumput laut tapi tidak mengganti bajunya. Berarti kalimat yang seharusnya dikatakan pada Alfian adalah, Alfian, ada baiknya mengganti pakaian dulu baru mengikat rumput laut ya. Atau kita mengatakan kepada Alfian, Alfian, lebih baik dulu pulang rumah ganti pakaian seragammu dengan pakaian bermain. Tapi betul-betul teman kita Alfian, saya merasa bangga punya murid karena membantu orang tuanya di rumah. Itu merupakan salah satu wujud sayang kita kepada orang tua. Tapi anak-anakku harus paham, membantu orang tua bukan berarti kita yang mencari nafkah ya. Kita paham Alfian? Kita bukan berarti kita mengikat rumput, berarti kita yang mencari nafkah. Jadi tetap hak kita mendapatkan seperti pelajaran yang Ibu kemukakan pembelajaran awal, bahwa kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada kita. Tapi bukan berarti anak-anakku yang harus mencari nafkah. Tetap meski anak-anakku membantu orang tuanya, tapi anak-anakku tidak boleh mencari nafkah. Ingat itu ya kan? Meski tetap mengikat rumput laut, tapi tetap harus mengingat pembelajarannya di sekolah. Ingat waktu belajar dan ingat waktu bermain ya. Tapi saya merasa bangga kepada teman kita Alfian. Tepuk tangan untuk Alfian karena membantu orang tuanya mencarikan nafkah dan sebagai uang jajannya di sekolah. Tepuk tangan untuk teman kita Alfian. Sudah paham semua?